Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PIAUD semester 1 dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Bersama saya Siti Nur Amiza dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam pokok pembahasan, yaitu kalimat efektif. Yang pertama, deskripsi materi pembelajaran. Dalam fungsinya sebagai alat komunikasi, pemakaian bahasa dikatakan berhasil apabila maksud yang ingin disampaikan oleh penutur atau penulis dalam berbahasa Indonesia dapat dipahami secara tepat, cepat oleh pendengar atau pembaca. Karena itu, penutur atau penulis hendaknya menggunakan kalimat yang tepat dan efektif ketika berbahasa. Yang kedua, tujuan instruksional umum. Dengan memahami materi kuliah, kalimat efektif dalam bahasa Indonesia, mahasiswi dapat kemampuan yang memadai dalam berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, ada tujuan instruksional khusus. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat yang pertama, menggunakan satu kalimat efektif dalam berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulis. Dan yang kedua, membedakan ciri-ciri kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, uraian materi, pembelajaran petunjuk mempelajari materi. Yang pertama, ada jika Anda membaca materi ini dengan cermat, maka Anda akan dapat menyimpulkan isi materi pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang ditetapkan. Yang kedua, Anda perhatikan setiap contoh dan ilustrasi yang diberikan dalam materi ini, agar Anda lebih memahami mencermati kesimpulannya. Pengertian efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali ciri kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan kalimat memiliki beberapa ciri, seperti tercantum di bawah ini. Yang pertama, ada mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Kejelasan subjek dan predikat satu kalimat dalam dilakukan dengan menghadiah. Yang pertama, ada mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghadirkan pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Salah. Yang benar adalah semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Contoh, pelaksanaan kegiatan itu saya dibantu oleh dosen-dosen. Soal itu saya kurang jelas. Kalimat-kalimat itu diperbaiki dengan cara yang pertama, dalam pelaksanaan kegiatan itu saya dibantu oleh para dosen. Yang kedua, soal itu bagi saya kurang jelas. Yang ketiga, kata penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara. Kakaknya membeli sepeda motor Honda, sedangkan dia membeli sepeda motor Suzuki. Perbaikan kalimat-kalimat ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menjadikan kalimat itu kalimat majemuk, dan kedua, mengganti ungkapan penghubung intra kalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Sebagai berikut. Kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Atau kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kedua, kakaknya datang membeli sepeda motor Honda, sedangkan dia membeli motor Suzuki. Atau kakaknya membeli sepeda motor Honda, akan tetapi dia membeli sepeda motor Suzuki. Yang keempat, kalimat
predikat tidak didahului oleh kata ya. Contoh, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, sekolah kami yang terletak di depan bioskop, perbaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Dan yang kedua, sekolah kami terletak di depan bioskop. Ciri keparalelan yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, seterusnya juga harus menggunakan bentuk nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Contoh yang pertama adalah harga minyak dibekukan atau kenaikan secara bertahap. Yang kedua, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat A tidak ada kesejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda, yaitu dibekukan dan kenaikan. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejarakan kedua bentuk itu. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara bertahap. Kalimat B tidak memiliki kesejajaran karena kata yang menduduki predikat tidak sama bentuknya, yaitu kata pengecetan, memasang, pengujian, dan pengaturan. Kalimat itu akan baik kalau diubah menjadi predikat yang nominal, sebagai berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Ciri ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberikan penekanan atau ketegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Di awal kalimat, contohnya, harapan presiden, rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya ialah presiden mengharapkan. Jadi, penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang logis. Contohnya, bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Ia telah membantu anak-anak terlantar. Urutan yang benar adalah bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Ia telah membantu anak-anak terlantar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Contohnya, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Yang kelima, mempergunakan partikel penekanan, penegasan. Contohnya, saudaralah yang bertanggung jawab. Ciri kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghemat di sini mempunyai arti menghilangkan atau membuang kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menghilangkan subjek ganda. Perhatikan contohnya. Yang A, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang B, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui presiden datang. Perbaikan kalimat itu adalah yang A, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang B, hadirin serentak berdiri setelah mengetahui presiden datang. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata. Misalnya, kata merah sudah mencakup kata warna.
Kata pipit sudah mencakup kata burung. Kata Selasa sudah mencakup nama hari. Jadi tidak efektif bila ditulis warna merah burung pipit hari Selasa. Perhatikan contoh berikut. Ia memakai baju warna merah, di mana engkau mengangkat burung pipit itu. Ia benar-benar akan datang hari Selasa besok. Dapat diubah menjadi ia memakai baju merah, di mana engkau menangkap pipit itu. Ia benar-benar akan datang Selasa besok. Yang ketiga, ada penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Kata naik bersinonim dengan kata ke atas. Kata turun bersinonim dengan kata ke bawah. Kata hanya bersinonim dengan kata saja. Kata sejak bersinonim dengan kata dari. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Yang A, dia hanya membawa badannya saja. Yang B, sejak dari pagi dia termenung. Kalimat ini dapat diperbaiki. A, dia hanya membawa badannya. Yang B, sejak pagi dia bermenung. Yang keempat, ada penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Misalnya, bentuk tidak baku, seperti para tamu-tamu, beberapa orang-orang. Bentuk bakunya, para tamu dan beberapa orang. Ciri kecermatan. Yang dimaksud cermat adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda yang tepat dalam pilihan kata. Perhatikan kalimat berikut. Yang A, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu memiliki hadiah. Yang B, dia menerima uang banyak 25 ribuan. Kalimat A memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Kalimat yang B memiliki itu berapa jumlah uang, 100 ribu rupiah atau 25 ribu rupiah. Perhatikan kalimat berikut. Yang diceritakan menceritakan tentang putri-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Kalimat ini salah pilih katanya, karena dua kata yang bertentangan yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat itu dapat diubah menjadi yang diceritakan ialah putri-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Ciri kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan adalah kepaduan penyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Karena itu, hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Misalnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu, dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia, dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan Anda perbaiki kalimat di atas supaya menjadi kalimat yang padu. Di samping itu, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek, tambah agen, tambah verbal secara tertib. Dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona, perhatikan contoh berikut. Yang A, surat itu saya sudah baca. Yang B, saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkannya. Kalimat di atas tidak menunjukkan kepaduan sebab aspek terletak antara agen dan verbal. Seharusnya kalimat itu berbentuk surat itu sudah saya baca. Yang B, saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja dan objek penderita. Perhatikan kalimat ini. Yang A, mereka membicarakan tentang kehendak rakyat. Yang B, makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Kata tentang pada kedua kalimat tersebut hendaknya dihilangkan.
Ciri kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan lain ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Perhatikan kalimat di bawah ini. Yang A, kepada Bapak Menteri waktu dan tempat kami persilahkan. Yang B, untuk mempersingkat waktu kita teruskan acara ini. Kalimat ini tidak logis, tidak masuk akal. Yang logis adalah sebagai berikut. Yang A, Bapak Menteri kami persilahkan. Yang B, yang logis adalah sebagai berikut. Yang A, Bapak Menteri kami persilahkan. Yang B, untuk menghemat waktu kita teruskan acara ini. Kelogisan sebuah kalimat ditandai pula oleh ejaan, seperti yang dibicarakan pada bab-bab terdahulu. Sekian dari pembahasan materi kami tentang kalimat efektif. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.